Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perancangan sebuah basis data dengan menggunakan software DBMS. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Okta Devita Putri dengan NPMF 1F021007, Afrilia Permatahati dengan NPMF 1F021008, Rafifah Faradila dengan NPMF 1F021009, Marzela Dila Syakira dengan NPMF 1F021011, Raditya Janaloka Natisha Revi dengan NPMF 1F021015, Deswin Sitohang dengan NPMF 1F021033, dan terakhir ada Nur Fadila Murni Atami dengan NPMF 1F021042. Baiklah, pada pembahasan pertama akan dijelaskan kepada Yusuf Nathanael Haritona. Kepada Yusuf dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Yusuf Nathanael Haritona dengan NPM F1F021033. Pada kesempatan ini saya akan mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan mengenai perancangan basis data bioskop menggunakan konsep DDL. Nah, di sini kelompok kami telah menyiapkan sebuah IRD atau Entity Relationship Diagram yang merupakan suatu model yang berguna untuk membuat database agar mampu menampilkan berbagai data yang memiliki hubungan dengan database bioskop yang akan kami buat. Nah, di sini pada IRD ini telah terdapat beberapa entitas beserta relasi dengan entitas lainnya. Terdapat 7 buah entitas yang kami susun dalam IRD ini. Yang pertama adalah pemesan, kemudian ada tiket, kemudian ada kursi, kemudian jadwal, dan film, kemudian studio, dan kategori. Pada entitas pemesan memiliki atribut ID pemesan sebagai primary key dan nama serta usia. Pada entitas tiket memiliki primary key ID tiket dan atribut lainnya yaitu ID jadwal, ID film, ID harga, stok, dan ID studio. Kemudian untuk entitas jadwal memiliki primary key ID jadwal, jam mulai, dan tanggal. Di sini ID jadwal bertindak sebagai primary key. Kemudian untuk entitas kursi memiliki primary key ID kursi dan atribut lainnya yaitu ID studio dan ID tiket. Kemudian ada entitas film yang memiliki primary key ID film dan atribut lainnya yaitu ID kategori, judul film, ID jadwal, dan durasi. Kemudian untuk entitas studio memiliki primary key ID studio dan atribut lainnya yaitu ID film. Dan yang terakhir adalah kategori, memiliki primary key ID kategori dan atribut lainnya yaitu kelas. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hubungan antara entitas tersebut dengan entitas lainnya. Nah, di sini pemesan memiliki hubungan memiliki relasi dengan jadwal yaitu melihat. Pertama, pemesan akan melihat jadwal terlebih dahulu. Jadwal bisa dilihat oleh banyak pemesan, tetapi pemesan hanya bisa melihat satu jadwal. Karena dalam satu hari penayangan di bioskop hanya mempunyai satu jadwal. Misalnya kita membuka jadwal penayangan pada bioskop tertentu di suatu kota, maka hanya akan terdapat satu buah jadwal pada bioskop tersebut, sehingga banyak pemesan hanya bisa melihat satu buah jadwal tersebut. Maka relasinya adalah melihat dan kardinalitasnya adalah one to many. Kemudian ada entitas tiket. Tiket di sini dalam artian tiket pada satu buah film. Misalnya tiket untuk film Doctor Strange. Maka tiket tersebut pasti akan punya stok pembelian pada jadwal tertentu. Tiket bisa memiliki banyak kursi, tetapi satu kursi hanya punya satu tiket. Maka kardinalitasnya adalah one to many.
Yang bertindak sebagai satu adalah tiket dan many adalah kursi. Kemudian satu jadwal bisa memiliki banyak tiket, tapi satu tiket hanya punya satu jadwal. Maka kardinalitasnya adalah one to many. Selanjutnya adalah satu film bisa memiliki banyak tiket tergantung dari jam tayangnya. Kemudian satu tiket hanya mempunyai satu film. Maka kardinalitasnya adalah one to many. Kemudian satu studio bisa memiliki banyak tiket, tapi satu tiket hanya mempunyai satu studio. Maka kardinalitasnya adalah one to many. Selanjutnya, pemesan akan membeli tiket setelah melihat jadwal. Pemesan bisa membeli banyak tiket, dan tiket bisa dibeli oleh banyak pemesan. Maka kardinalitasnya adalah many to many, yang nantinya akan menghasilkan suatu tabel baru, yaitu tabel transaksi. Kemudian ada jadwal memiliki banyak film, tetapi satu film hanya mempunyai satu jadwal. Maka kardinalitasnya adalah one to many. Selanjutnya adalah satu kategori bisa memiliki banyak film. Misalnya untuk kategori dewasa ataupun kategori anak-anak pasti mempunyai banyak judul film. Sementara satu buah film pastinya hanya akan memiliki satu buah kategori. Misalnya film horor yang umumnya memiliki kategori dewasa. Kemudian adalah film bisa diputar oleh banyak studio, tapi satu studio hanya bisa memutar satu film. Maka kardinalitasnya adalah one to many. Selanjutnya adalah satu studio bisa memiliki banyak kursi. Misalnya studio A memiliki kursi dari 1A hingga 15H. Tapi satu kursi tersebut hanya terdapat pada studio tersebut. Maka kardinalitasnya adalah one to many. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perancangan DDL-nya melalui command prompt. Di sini kami telah menyiapkan sebuah database dengan nama UAS BD Bioskop yang digunakan untuk menggambarkan basis data atau database bioskop dari perancangan IRD yang sudah kami buat tadi. Untuk membuat suatu database, kita bisa menggunakan query create database. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai DDL terlebih dahulu. DDL atau Data Definition Language merupakan suatu kumpulan perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom, maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan relasi hubungan antar tabel. Di sini saya akan mencoba mencontohkan atau mendemonstrasikan cara membuat suatu database baru. Misalnya kita ingin membuat sebuah database, yaitu database apotek. Maka kita bisa menggunakan query create database. Kemudian nama database-nya kita ambil contoh apotek. Jika sudah ada query OK, maka database ini sudah berhasil dibuat. Kemudian untuk menggunakan database tersebut, kita menggunakan query use apotek sesuai dengan nama database yang telah kita buat. Kemudian kita sudah masuk ke database apotek. Selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel yang merupakan isi dari database apotek. Kita ambil contoh apoteker. Kita akan membuat tabel apoteker yang berisi dari data-data apoteker. Kita buat create table, kemudian nama tabelnya yaitu apoteker, dan kita buka kurung, kemudian kita isi dengan atribut-atribut yang menjadi atribut dari apotek. Pertama, misalnya nomor induk pendudukannya dengan tipe data integer. Kemudian kita beri
not null, agar data tersebut tidak bisa kosong. Kemudian kita berikan juga primary key sebagai kunci utama dari tabel apoteker ini. Selanjutnya kita isi dengan atribut nama yang memiliki tipe data varchar, dan kita beri batasan atau length dari varchar yang bisa digunakan. Kita ambil contoh 100. Dan kita berikan not null supaya datanya tidak boleh kosong. Misalnya kita hanya membuat 2 atribut dari tabel apoteker. Maka kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita beri titik koma. Sudah query oke, maka tabel ini sudah berhasil dibuat. Untuk menampilkan tabel tersebut beserta tipe data dan atribut yang sudah dibuat, kita menggunakan query desk. Nama tabel yang akan kita lihat. Di sini adalah apoteker. Bisa kita lihat, nama kolomnya adalah NIK dan nama beserta tipe data masing-masing. Di sini NIK berlaku sebagai primary key. Kemudian kita kembali ke database bioskop tadi. Di sini kelompok kami sudah menyiapkan tabel-tabel yang sesuai dengan entitas pada IRD yang sudah dibuat tadi. Untuk menampilkan tabel-tabel tersebut, kita menggunakan query show tables. Di sini ada tabel film, tabel jadwal, tabel kategori, tabel kursi, tabel pemesan, tabel studio, tabel tiket, dan yang terakhir adalah tabel transaksi yang merupakan hasil dari relasi antara pemesan dan tiket yang memiliki kardinalitas many to many, yang akan membentuk tabel baru, yaitu tabel transaksi. Kemudian kita coba tampilkan atribut dan tipe data yang terdapat pada masing-masing tabel. Misalnya kita tampilkan atribut dari pemesan. Kita menggunakan query desk, nama tabelnya pemesan. Selanjutnya misalnya kita buat dari film atau dari jadwal. Maka akan muncul atribut-atribut dari tabel yang kita buat, yang nantinya akan diisi oleh data-data yang berhubungan dengan database yang kita buat. Dan demikian penjelasan saya mengenai perancangan database menggunakan konsep DDL pada database bioskop. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafifah. Pada Rafifah dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah insert. Perintah insert berfungsi untuk memasukkan data baru ke dalam satu tabel. Di sini tabel yang akan saya masukkan nilainya yaitu tabel film, tabel jadwal, dan tabel pemesan. Baiklah, tabel pertama yang akan saya masukkan datanya yaitu tabel film. Adapun query untuk insert ini yaitu insert into, nama tabelnya yaitu film, kemudian values, kemudian baru memasukkan datanya. Yang pertama, ID filmnya 221 dengan judul KKN di Desa Menari. Durasinya 121 menit. Kategorinya dewasa 18 tahun ke atas. Kemudian ID jadwalnya A
3000422. Untuk data yang kedua, yaitu ID filmnya 222 dengan judul Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Dengan durasi film 126 menit, kategorinya remaja 13+, dan ID jadwalnya A050522. Kemudian data yang ketiga yaitu dengan ID film 223 dengan judul The Doll Tree. Durasinya 115 menit. ID kategorinya dia 18+, dan ID jadwalnya A260522. Kemudian untuk data yang keempat, yaitu ID filmnya 224 dengan judul Sonic the Hedgehog 2. Durasinya 99 menit. Dan kategorinya A17. ID jadwalnya A080422. Data yang kelima itu ID kategorinya ada ID filmnya ada 225 dengan judul Jujutsu Kaisen. Durasinya 105 menit. Kategorinya semua umur. Dan ID jadwalnya A160322. Yang keenam, itu ada film dengan ID 226, judulnya Memory. Durasinya 113 menit. Di kategorinya B. ID filmnya A200522. Untuk melihat data yang telah kita tampilkan dapat dengan perintah select all from film. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu tabel jadwal. Query-nya sama yaitu insert into jadwal values. ID jadwalnya A050522. ID jadwalnya itu A080422.
pada tanggal 2022 bulan 5 tanggal 8 jam 13.05. Nah, yang ketiga yaitu ada A16 0322 tanggal 2022 bulan 3 tanggal 16 jam 16.45. Lalu data yang ketiga yaitu ID jadwalnya A2005 22, jadwal tanggalnya yaitu 2022 bulan 5 tanggal 20 pada jam 17.05. Dan yang keempat itu ada A26 0522 pada tanggal 2022 bulan 5 tanggal 26 pada jam 21.45. Data yang kelima yaitu ada A300422 pada tanggal 2022 bulan 4 tanggal 30 pada jam 22.05. Nah, seperti tadi untuk melihat data yang telah kita buat yaitu select all from jadwal. Kemudian tabel yang ketiga yaitu tabel pemesan. Insert pemesan release. Data yang pertama yaitu dengan ID pemesan 121 atas nama Kota Devita. Usianya 18. Kemudian data yang kedua yaitu dengan ID pemesan 122 atas nama Fadila Murni. Dan usianya 19. Data yang ketiga yaitu dengan ID pemesan 123 atas nama Aprilia Permata. Usia 19. Kemudian data yang keempat itu ada dengan ID pemesan 124 atas nama Marzela Dila. Usia 19. Kemudian data yang kelima ada dengan ID pemesan 125 atas nama Afifa Faradila. Usia 19. Yang keenam itu ada di pemesan dengan 126 atas nama Desvin Sitohang. Umur 15. Dan selanjutnya, data yang ketujuh yaitu dengan ID pemesan 127 atas nama Raditya Janaloka.
Usia 9. Yang ke-8 itu ada dengan ID pemesan 128 atas nama Yusuf Nathanael. Usia 11. Data yang ke-9 dengan ID pemesan 211 atas nama Ananda di Kusuma. Dengan usia 40. Sama seperti tadi untuk melihat yang telah kita buat, select from pemesan. Maka data pada tabel film, jadwal, dan pemesan telah berhasil dimasukkan. Sekian penjelasan saya mengenai insert. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nur Fadila Murniatami. Kepada Nur Fadila Murniatami dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah update dan juga delete. Di mana tadi pada pembahasan sebelumnya itu kita sudah menginputkan data menggunakan insert intel, maka tidak menutup kemungkinan kalau ada sedikit kekeliruan atau kesalahan pada data yang kita inputkan tadi. Dengan begitu kita dapat menggunakan perintah update ini sebagai solusi. Dan juga untuk perintah delete itu digunakan untuk menghapus data yang sudah kita inputkan tadi, bila mana itu tidak diperlukan lagi pada data. Kita juga contohnya yaitu pada basis data pada DB Bioskop, yang dimana kita akan mencoba mengupdate salah satu data atau beberapa data dari tabel pemesan, yang dimana itu terdapat 9 data di dalamnya. Misal kita akan merubah data Okta Devita, itu namanya kurang, misalkan namanya itu Okta Devita Putri, di mana kita dapat menuliskan update, terus nama tabel, set, terus kita nama dari atribut. Oh iya, set ini digunakan untuk menyatakan nama baru yang akan terdapat pada data nanti. Misalkan namanya tadi adalah Okta Devita Putri dengan tanda petik, terus where. Maaf, typo. Ini where ini digunakan untuk menyatakan kondisi. Hal itu sangat diperlukan karena apabila kondisi tidak dinyatakan, maka nanti bisa jadi kemungkinan bahwa atribut nama nanti seluruh datanya akan berubah menjadi data baru yang sudah kita masukkan. Jadi sangat penting untuk menyatakan where. Di mana tadi adalah kita tuliskan lagi nama atributnya, yaitu nama data lama. Kita tutup lagi dengan tanda petik, lalu diakhiri dengan titik koma. Kita coba go. Itu tidak ada kesalahan, ini sudah berhasil berarti, maka kita coba lihat lagi apakah sudah diubah. Nah, ini sudah diubah ya, namanya adalah Okta Devita Putri. Namun apabila seandainya kalau dalam suatu atribut itu memiliki dua data yang sama namanya, yaitu sama-sama Okta Devita Putri, tapi kita hanya ingin mengubah satu saja, kita dapat memanfaatkan primary key sebagai gantinya, yaitu kita tuliskan kembali update nama tabel tadi, terus set data baru yaitu pada kolom nama, dan tadi misal kita ganti ya datanya, misalkan untuk Afrilia Permata Hati, kita ingin mengubahnya menjadi Afrilia Permata Hati. Where kita menyatakan kondisinya di mana, where. Dan tadi kan kita menggunakannya itu
data lamanya. Ini kita ganti jadi dari data kunci atau primary key. Tuliskan primary key, pesan, terus sama dengan ini Aprilia itu baris ke ID 123. ID 123. Kiri dengan nomor lagi. Ini coba kita jalankan. Sudah berhasil. Kita bisa melihatnya lagi dengan menggunakan perintah select. Apakah sudah diubah? Nah, ini sudah diubah ya menjadi Aprilia Permata. Tidak hanya bisa mengubah satu data saja, kita bisa merubah dua data. Misal kita ingin merubah nama beserta umurnya, kesalahan input pada umur. Kita set lagi. Terus di sini kita coba merubah nama dari Marzella Dila. Itu namanya adalah Marzella Dila Shakira. Kondisinya, maaf, tadi kan dua data ya, kita hubungkan dengan koma, terus kita masukkan tadi adalah 19, kita masukkan data baru yaitu jadi 18, kita nyatakan kondisi. Kondisinya mana? Itu menggunakan primary key, kita tuliskan data kuncinya, sama dengan, ya tadi terdapat pada data ke-1, 2, 4. Nah, itu kita coba. Baik, sudah berhasil juga. Kita lihat apakah datanya sudah berubah atau tidak, atau belum. Ini sudah berubah ya menjadi Marzella Dila Shakira yang awalnya juga usianya 19 menjadi 18. Selanjutnya kita menggunakan perintah delete. Data 211. Kita akan mendelete from san. Kondisinya nama data kuncinya tadi adalah ID pemesan sama dengan tadi 211, terus sudah seperti ini. Coba kita jalankan apakah berhasil. Oke, sudah berhasil. Seperti ini menyatakan sudah berhasil. Kita bisa membuktikannya dengan select from pemesan. Nah, data dari Ananda Adikusuma tadi sudah terhapus. Misalkan kita akan menghapus yang usianya yaitu 9 tahun, yaitu Raditya Janaloka, di mana kita juga menuliskan delete from pemesan, nama tabelnya, where dengan kondisi itu nama atributnya adalah usia, dan itu ingin mendelete yang 9. Seperti ini. Coba kita buktikan. Oke, apakah ingin menghapusnya? Ya, kita akan hapus. Kita akan coba untuk menampilkan apakah sudah terhapus. Buktikannya. Nah, ini sudah terhapus ya, tidak ada lagi nama Raditya Janaloka tadi. Tadi kan usia, coba kita ingin menghapus dengan nama gitu. Dengan nama. Misal tadi adalah atribut lain, delete from nama atribut yaitu nama, maksudnya nama tabel yaitu pemesan, dan kondisinya adalah di nama sama dengan, misalkan kita akan menghapus data dari Yusuf Nathanael. Kita akhiri dengan titik koma. Kita coba untuk go. Apakah ingin menghapus ya? Sudah berhasil. Kita akan coba buktikan apakah data dari Yusuf sudah berhasil dihapus. Dari Yusuf sudah berhasil dihapus ya. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan kepada Okta. Pada Okta, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan memberi pembahasan mengenai fungsi agregasi.
di mana fungsi agregasi terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada count yang digunakan untuk menampilkan seluruh jumlah baris. Yang kedua ada sum yang digunakan untuk menghitung total jumlah. Yang ketiga ada average atau AVG yang digunakan untuk menghitung rata-rata. Yang keempat ada max yang digunakan untuk mencari nilai maksimum. Dan yang kelima ada min yang digunakan untuk mencari nilai minimum. Langsung saja kita mencoba mencari nilai dari beberapa fungsi agregasi. Di sini kita sudah mempunyai suatu database yang diberi nama DB Bioskop. Dan di sini sudah terdiri dari beberapa tabel. Pertama kita akan mencoba mencari nilai count, nilai sum, nilai rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimum dari tabel tiket, yaitu mencari nilai beratribut harga. Langsung saja, di sini kita menggunakan perintah select count, kurung harga, tutup kurung. Ingat di sini jangan diberi spasi karena nanti akan menyebabkan error. Lanjut sum, buka kurung, jangan diberi spasi karena nanti akan menyebabkan error. Lanjut harga, tutup kurung, koma, AVG, kurung harga, tutup kurung, koma, make, kurung harga, tutup kurung, koma, min, buka kurung harga, kurung, lalu from tiket, berarti yang artinya dari tabel tiket, lalu titik koma, lalu kirim. Maka kita dapatkan nilai count-nya yaitu 6, nilai sumnya yaitu 150, dan kita ketahui nilai rata-ratanya, nilai maksimalnya, dan nilai minimumnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba contoh kedua, yaitu ingin mencari nilai count, nilai sum, nilai rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimum dari tabel transaksi, yaitu mencari nilai total harga. Langsung saja, di sini kita menggunakan perintah select lalu count, kurung. Ingat, di sini jangan diberi spasi karena nanti akan menyebabkan error. Lanjut, total harga, tutup kurung, koma, sum, buka kurung, total harga, kurung, koma, AVG, buka kurung, total harga, kurung, koma, make, buka kurung, total harga, tutup kurung, koma, min, total harga, tutup kurung, lalu from transaksi. Artinya yaitu dari tabel transaksi. Lalu titik koma, lalu kita kirim. Nah, maka kita ketahui bahwa jumlah count-nya itu 10, nilai sumnya itu 350, dan kita ketahui nilai rata-ratanya dan nilai maksimalnya yaitu 125, lalu nilai min-nya yaitu 25. Baiklah, itulah penjelasan tentang fungsi agregasi dari saya, Oktavia Pita Putri. Lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Aprilia Permatahati. Kepada Aprilia dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Aprilia Permatahati dengan NPM F1F021008. Di sini saya akan membahas tentang join pada SQL. Join pada SQL ini digunakan untuk menampilkan data dalam tabel yang saling berrelasi atau tanpa relasi namun saling terhubung. Dapat dikatakan di sini bahwa join itu dapat menampilkan data dalam beberapa tabel dengan melihat kesamaan antar tabel, walaupun terdapat entitas yang berbeda, namun isinya tetap dapat saling dihubungkan. Di sini saya akan membahas 3 join. Yang pertama, inner join, kedua, right join, dan yang ketiga, left join. Yang pertama-tama adalah inner join. Inner join di sini merupakan perintah untuk menampilkan sebuah data dengan menghubungkan 2 tabel atau lebih dalam satu perintah. Pada inner join di sini, data yang ditampilkan merupakan data yang memiliki kesamaan
atau data yang memiliki pasangan saja. Sedangkan data yang tidak memiliki pasangan atau data yang tidak memiliki kesamaan tidak akan ditampilkan pada inner join ini. Di sini telah terdapat beberapa tabel. Yang pertama ada film, jadwal, kategori, kursi, pemesan, studio, tiket, dan tabel transaksi. Nah, kemudian saya akan menjalankan query dari inner join. Di sini saya akan menuliskan select bintang from. Tabel yang pertama saya gunakan adalah tabel film. Kemudian inner join. Tabel kedua yang saya gunakan adalah tabel studio. On film dengan primary key-nya adalah ID film sama dengan studio ID film. Kemudian akan saya jalankan. Maka hasil yang muncul adalah sebagai berikut. Di sini terdapat beberapa entitas. Yang pertama, ID film, judul film, durasi, ID kategori, ID jadwal, ID studio, dan ID film. Di sini data yang ditampilkan merupakan data yang memiliki pasangan atau data yang memiliki kesamaan saja. Di sini terdapat beberapa ID film, judul film, durasi, ID kategori, ID jadwal, ID studio, dan ID film. Kemudian saya akan melanjutkan dengan right join. Right join di sini digunakan untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel sebelah kanan dengan mencari kecocokan key atau kunci pada tabel sebelah kiri. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null otomatis pada tabel sebelah kiri. Singkatnya, pada right join ini nanti akan menampilkan data-data, namun pada data yang tidak berrelasi akan ditampilkan pada sebelah kiri dan langsung di-set otomatis null. Maka saya akan menuliskan query-nya, yaitu saya masih menggunakan tabel yang sama, namun di sini saya akan menggantikan inner menjadi right. Kemudian akan saya jalankan query-nya. Maka akan tampil seperti berikut. Terdapat null pada tabel sebelah kiri, yang dimana data tersebut tidak berrelasi. Pada ID film, judul film, durasi, ID kategori, dan ID jadwal. Ini terdapat null. Pada ID studio 89. Kemudian yang terakhir adalah left join, merupakan kebalikan dari right join, yang dimana pada left join ini menampilkan data-data, namun pada data yang tidak berrelasi akan bernilai nol pada tabel sebelah kanan. Maka akan saya jalankan query-nya. Di sini sama seperti right join, saya masih menggunakan tabel yang sama, yaitu saya akan menggantikan right join ini dengan left join. Maka akan saya jalankan query-nya sehingga dapat ditampilkan seperti berikut ini. Nah, di sini tidak terdapat data yang tidak berrelasi, maka tidak ada nilai yang nol. Maka dari itu, saya akan mencobakan dengan tabel yang ada pada DB Basic ini. Tabel lain yang saya akan gunakan, maka saya akan menuliskan query ulang. Select bintang from. Di sini saya akan menggunakan tabel pemesan. Left join. Tabel kedua yang akan saya gunakan adalah tabel transaksi. On.
pemesan dengan primary key-nya adalah ID pemesan sama dengan transaksi ID pemesan. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini data yang bernilai 0 adalah pada tabel sebelah kanan, yang dimana data ini tidak berelasi pada ID pemesan 211. Nilai yang bernilai 0 pada ID transaksi, jumlah, total harga, ID pemesan, dan ID tiket. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan pada penjelasan join ini. Selanjutnya, penjelasan mengenai view akan dijelaskan oleh teman saya, Marzela Dila Syakira. Kepada Marzela, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Aprilia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marzela Dila Syakira dengan NPM F1F021011. Di sini saya akan menjelaskan perintah view. Jadi view ini adalah perintah yang disimpan pada database dengan suatu nama tertentu, sehingga bisa digunakan setiap saat untuk melihat data tanpa harus menulis ulang query tersebut. Dengan view ini, kita bisa membuat kode SQL yang kompleks, dikemas secara lebih sederhana lagi. Langsung saja, di sini saya akan membuat query untuk membuat view, yaitu Nah, jadi ini adalah sebuah query untuk menampilkan, untuk membuat sebuah view, di mana di sini bisa kita lihat query-nya adalah create view tiket nonton as select ID tiket, harga, stok, from tiket, di mana perintah ini dibuat dengan nama tiket nonton, kemudian mengambil data dari tabel tiket dengan hanya untuk kolom tertentu, yaitu ID tiket, harga, dan stok. Langsung saja kita run. Nah, bisa kita lihat di sini query untuk membuat view-nya berhasil. Untuk menampilkan tabel view-nya, maka kita akan menuliskan query, yaitu select bintang from nama view-nya, yaitu tiket nonton. Langsung saja kita run. Nah, bisa terlihat di sini adalah tabel view tiket nontonnya, di mana terdapat ID tiket, harga, dan stok. Kemudian saya akan membuat sebuah view lagi, yaitu saya menampilkan query-nya ada create view, kemudian ada nama view-nya yaitu kategori underscore film, as select, di mana select ini berfungsi untuk menampilkan data. Kemudian di sini saya menampilkan kategori.id kategori.class, film.id film, film.judul film, from kategori film, where kategori.id kategori sama dengan
film.id kategori. Di mana di sini saya mengambil dua tabel, yaitu tabel kategori dan tabel film. Dengan masing-masing tabel itu saya menampilkan dua kolom, yaitu untuk kategori saya mengambil kolom ID kategori dan kelas, kemudian untuk tabel film saya mengambil ID film, kemudian ada judul film. Lalu ada di sini saya from kategori film where, di mana where ini adalah digunakan untuk menampilkan kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh sebuah query, sebuah hasil query. Lalu ada kategori.id kategori sama dengan film.id kategori. Langsung saja saya run. Bisa dilihat di sini sintaknya query-nya berhasil, sama seperti sebelumnya. Untuk menampilkan tabel view-nya, maka kita akan menggunakan query select bintang from nama view-nya yaitu kategori underscore film. Langsung saja kita run. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat hasil dari view dengan nama view kategori underscore film tadi, di mana terdapat gabungan dari dua tabel dengan kolom-kolom tertentu, yaitu ID kategori, kelas, ID film, dan judul film. Baik, itulah penjelasan mengenai perintah view dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raditya. Kepada Raditya, dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Dila. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang mana saya akan menjelaskan mengenai stored procedure. Nah, stored procedure ini adalah kumpulan pernyataan atau prosedur SQL yang disimpan dalam sebuah database, di mana dalam stored procedure ini kita dapat membuat sebuah parameter yang kita bisa atur variabelnya, kita bisa memasukkan pernyataan-pernyataan seperti pernyataan if dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat stored procedure sendiri, kita bisa menggunakan fitur yang ada di phpMyAdmin, yakni dari fitur routines, atau kita juga bisa mengetikkan sintaksnya secara manual, yakni pada bagian SQL. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat sebuah prosedur. Yang pertama, kita akan mencoba membuat stored prosedur yang gunanya untuk menampilkan situasi tertentu ya. Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan kategori tertentu, kategori film tertentu. Oke, pertama kita menggunakan delimiter $. Nah, delimiter $. Ini bisa juga kita gunakan garis miring ya. Tapi di sini coba kita gunakan $. Aja. Kemudian create prosedur. Nama prosedurnya. Tadi kan kita mau menampilkan kategori film. Kita buat kategori film. Nah, tentunya dalam penulisan nama prosedur ini nggak boleh sama ya. Tidak ada yang sama seperti yang di atribut tadi. Kemudian kita masukkan parameternya. Di sini buat kategori ID. Kita masukkan tipe datanya varchar 5. Kemudian kita tutup parameternya dan kita begin. Kemudian select. Bintang from film where ID kategori sama dengan kategori ID.
kemudian kita N, kemudian kita tutup dengan delimiter. Oke, baik. Oke, jadi fungsi dari delimiter ini sifatnya untuk mengawali atau untuk membuka dan menutup gitu ya. Dan kemudian setelah delimiter kita gunakan create prosedur untuk membuat sebuah stored prosedur. Kemudian itu nama stored prosedurnya. Tentunya nama ini tidak boleh sama dengan atribut-atribut yang sudah ada pada table gitu ya. Kemudian buka kurung, ada parameternya. Nah, di sini parameternya itu kita isikan, bisa kita katakan kayak sebuah atribut baru atau katakanlah sebuah variabel baru gitu. Nah, di sini kategori ID, di mana nama dari atribut baru ini tidak boleh sama seperti atribut yang telah ada. Kalau atribut yang telah ada di table itu ID kategori. Di sini saya bedakan jadi kategori underscore ID. Kemudian kita tipe datanya. Nah, tipe datanya itu kita samakan dengan yang mau kita tumpukan gitu. Kemudian setelah itu kita begin. Nah, begin ini untuk menandakan sebuah program itu dimulai. Katakanlah kalau di dalam sebuah pemrograman, begin itu seperti tanda buka kurung. Nah, kemudian setelah begin, kita masukkan sintaksnya, yaitu select bintang from, itu untuk menampilkan seluruh data dari from film, dari table film. Where, di mana, nah kita masukkan kondisi di sini. ID kategori ini adalah atribut yang ada di table film. Nah, ID kategori sama dengan kategori ID. Nah, jadi di sini nanti si ID kategori ini nanti akan tertumpuk pada kategori ID ini. Kemudian N untuk mengakhiri dan delimiter, ditutup dengan delimiter. Nah, kita coba, kita go. Nah, jadi SQL telah berhasil dibuat ya. Ini stored prosedurnya sudah berhasil dibuat. Nah, kita coba cek, kita call. Nah, untuk menampilkannya kita tidak pakai select tapi pakai call kalau stored prosedur. Kita call nama dari stored prosedurnya yang tadi kategori film. Kemudian buka kurung. Ini yang mau kita cari. Nah, coba kita cari kategori filmnya yang D18 plus. Oke. Kemudian kita go. Nah, maka yang keluar adalah ada film KKN di Desa Penari dan The Doll 3, yang mana ID kategorinya D18 plus. Sudah sesuai dengan apa yang kita cari. Oke, nah tentunya stored prosedur tidak hanya bisa kita gunakan untuk mencari kondisi tertentu saja untuk menampilkan saja. Nah, tapi stored prosedur ini bisa kita gunakan di berbagai bidang atau sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan logika yang bisa kita jalankan gitu. Pokoknya apa yang kita inginkan itu bisa ketika logikanya kita sudah paham. Coba kita buat stored prosedur satu lagi mengenai memasukkan data insert into. Oke, caranya sama juga. Delimiter. Tadi sudah pakai $, coba kita sekarang pakai slash delimiter, kemudian create prosedur. Kemudian namanya kita buat misal SP pemesan. Kita buka kurung. Nah, kita isikan parameternya. Nah, ini kita isikan variabel baru atau atribut baru gitu ya, yang untuk ditumpukkannya nanti sama variabel yang lama. Pemesan ID integer 11. Tipe datanya kita samakan. Kemudian nama pemesan. Nama pemesan varchar ya. Varchar 100. Kemudian usia pemesan integer 11.
Oke, di mana atribut-atribut baru ini kita ambil berdasarkan atribut-atribut yang ada di tabel pemesan gitu. Jadi di tabel pemesannya itu sudah ada atribut-atributnya gitu, ada entitasnya. Di dalam tabel itu ada ya ID pemesan dan lain sebagainya. Nah, ini kita buat lagi untuk menumpukannya. Kemudian begin, insert. Setelah itu kita masukkan sintaksnya, yakni insert into values. Insert into, kemudian nama tabelnya yang akan dimasukkan, insert into pemesan, values. Kemudian kita masukkan nilainya. Kita akan masukkan pada variabel pemesan ID, kemudian nama pemesan, dan juga usia pemesan. Oke. Kemudian kita end delimiter. Oke, jadi ketika di delimiter ini kita menggunakan garis miring, maka di end-nya juga harus menggunakan garis miring, harus disamakan gitu ya. Nah, itu ini jadi nanti ketika kita memasukkan sebuah data, kita harus urutan. Kita masukkan dulu pemesan ID-nya, kemudian nama pemesannya, baru usia pemesan. Ya, kita coba go. Oke, start procedure sudah berhasil kita buat. Nah, kemudian untuk memanggilnya, kita untuk menginputkan datanya, yang biasanya kalau misalnya kita menggunakan query itu kita harus menggunakan insert into values, into pemesan, values, baru kita isikan apa yang data yang akan kita isikan gitu. Dan sintaks ini cukup panjang. Nah, dengan adanya start procedure, kita hanya perlu menampilkan sintaks, kita call saja. Call nama dari start prosedurnya, yakni tadi SP pemesan. Kemudian buka kurung. Nah, kita isikan datanya yang ingin kita isi tadi. Tadi urutannya adalah pemesan ID, kemudian nama pemesan, baru usia pemesan. Jadi untuk pemesan ID, kita buat saja misal 231. Kemudian namanya kita buat Gonzales katakanlah. Kemudian untuk usianya, semisal kita buat 25 tahun. Oke. Kenapa yang di bagian Gonzales ini kita menggunakan tanda petik, sedangkan di yang lainnya tidak? Karena untuk Gonzales ini kita menggunakan tipe data varchar, di mana ketika kita menggunakan tipe data varchar, kita harus menggunakan tanda petik. Kalau misalnya integer, tidak perlu menggunakan tanda petik. Ya, kita coba go. Oke, sudah berhasil ya di sini. Nah, kemudian untuk mengeceknya, kita bisa cek menggunakan select from table pemesan. Oke, kita go. Nah, di sini sudah masuk data Gonzales. Oke. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai start procedure, dan selanjutnya akan dijelaskan teman saya yakni Deswin Setohang mengenai trigger. Kepada Deswin dipersilahkan. Raditya Dika, baiklah, perkenalkan nama saya Deswin Sitohang dengan NPN F1F021029. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sebuah basis data, yaitu mengenai skema trigger. Baiklah, apa itu skema trigger? Skema trigger adalah kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan delete. Baiklah, langsung saja pada database bioskop yang telah kelompok kami buat, saya membuat skema triggernya. Yang pertama adalah pada tabel tiket.
yaitu saya ingin membuat shortcut kepada operator supaya tidak ribet-ribet dalam memasukkan harga. Kan itu harganya ada 25.000, ada berapa lagi harga tiket kan pada biasanya Pak. Jadi saya ingin membuat shortcut di mana nanti operatornya hanya memasukkan satu kode sehingga otomatis akan muncul harga dari tiket tersebut. Baiklah, langsung saja. Di sini saya menggunakan fitur yang sudah disediakan dari PHP MyAdmin itu tersendiri, yaitu trigger. Kemudian kita buat tambahkan trigger. Di sini saya buat namanya adalah shortcut harga. Kemudian tabelnya adalah tabel tiket, waktunya adalah before, kejadiannya adalah insert. Kemudian yang pertama kita buat begin if new harga yang nanti akan dimasukkan sama dengan 1, then maka di sini saya akan membuat harganya, atau jika nanti kode yang dimasukkan atau data yang dimasukkan ke dalam tabel tiket yaitu adalah 1, maka yang akan keluar adalah sama dengan 25.000. Kan tidak etis kalau hanya kita memasukkan satu saja. Jadi kita juga masukkan yang lainnya. Di sini kita gunakan percabangan lain yaitu else if. New harga, jika harga yang lain, jika operator memasukkan harga lain yaitu misal 2, then maka yang akan muncul adalah di sini kita bisa membuat harganya itu macam-macam. Pada kesempatan kali ini saya membuat harga baru lainnya yaitu 40.000. Kemudian kita bisa tidak hanya 2, else if ini bisa sampai bermacam-macam atau bisa sampai banyak lah Pak. Jadi tapi pada kesempatan ini saya buat 3 saja supaya tidak terlalu lama. Yang penting inti dari saya ulangi. Baiklah, maksud dari saya membuat trigger ini sudah bisa tersampaikan. Sini saya buat sama dengan 3, then jadi operator tidak usah lagi mengetik panjang-panjang 40.000, 50.000, cukup masukkan angka 1, angka 2, angka 3. Maka harga nanti akan otomatis terganti. Ini saya buat, mohon maaf, 50.000. Kemudian tidak lupa dikasih titik koma. Selanjutnya kita buat end if. Untuk menutup dari percabangan pada MySQL digunakan fungsi atau query end if. Baru kita tutup, kita kirim, berhasil. Mari kita coba, kita misalkan masukkan ini data baru, misal ID tiketnya sama dengan 15, kita ganti menjadi 19, harganya kita buat 1, ID film kita buat 20, ID studio kita buat 1 saja, ID jadwal kita buat yang ini, stok 125. Kemudian kita buat lagi di bawahnya yang baru, kita copy saja. Kemudian harganya kita buat 3. Apakah yang akan terjadi? Nanti kita lihat sama-sama Pak, berhasil atau tidak. Kemudian ID filmnya 220 juga sama, 220 atau 221 boleh sih. Kemudian ID studionya kita buat 2. ID jadwalnya kita samakan saja, karena jadwalnya ini di hari yang sama.
misalnya Pak. Kemudian lanjut, berhasil. Mari kita lihat pada tabel tiket ada nggak. Nah, yang tadi yang kita masukkan tadi kan berubah ininya menjadi 2, yaitu ID film 221. Kemudian yang 119 harganya berubah menjadi 25. Itu adalah trigger yang pertama yang sudah bisa saya buat. Lanjut, trigger berikutnya itu saya membuatnya pada tabel transaksi. Kita beri nama autostock. Kemudian kita buat waktunya before, insertnya kejadiannya adalah insert, begin. Jadi saya ingin membuat stok yang ada pada tabel tiket akan berkurang otomatis jika saya memasukkan, saya ulangi lagi, jika saya memasukkan data jumlah pada transaksi. Tapi sebelumnya kita sambungin dulu atau namanya tiket dengan transaksi, yaitu foreign key. Kita titip dulu ID tiket kepada tabel transaksi. Langsung saja kita masukkan atau kita hubungkan foreign key-nya menggunakan query alter table transaksi add foreign key ID ticket references ticket ID ticket. Maaf tadi terlalu bersemangat Pak, kurang key-nya. Setelah terhubung barulah kita buat fungsi triggernya yang tadi. Autostock. Kemudian kita buat begin update tiket set stok sama dengan stok dikurang new jumlah where ID tiket sama dengan new ID tiket. And mari kita lihat fungsinya apakah bisa jika kita menambahkan data ID transaksi. Kita misalkan 4, jumlahnya kita misalkan 25, total harganya 25, mungkin sekitar 1.500.000 mungkin Pak. ID pemesannya kita buat 132, ID tiketnya sama seperti yang ada sini, jadi kita pilih saja ini. Saat kita kirim, lihat, ingat pada ininya adalah 220430. Kita lihat pada tabel tiket 220430, stoknya sudah berubah menjadi 100. Kalau kita tambahkan lagi pada tabel transaksi, apakah yang akan terjadi? Kita misalkan sama saja, kita misalkan 2, total harganya menjadi 50.000, ID pemesannya kita buat beda lagi 35, tapi pada ini yang sama 30. Maaf, duplikat entry. Kita lihat pada tabel tiket menjadi 98. Itulah skema trigger yang bisa saya buat untuk database di bioskop pada kelompok saya kembalikan kepada moderator.
Sekian, terima kasih. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari presentasi pada kali ini yang dimulai dari perancangan IRD sebagai acuan dalam pembuatan database, lalu dilanjutkan dengan pembuatan tabel-tabel beserta atribut-atributnya dengan menggunakan perintah create table, lalu kita menggunakan perintah insert into untuk menginputkan data pada masing-masing atribut pada tabel, dilanjutkan dengan proses memperbarui dan merubah data yang sekiranya akan diubah dengan menggunakan perintah update. Dan apabila kita tidak ingin menghapus data, kita dapat menggunakan perintah delete. Juga terdapat pembahasan tentang skema agresi yang dapat mencari nilai minimal, maksimal, rata-rata, atau di perintahnya adalah AFG, dan menghitung keseluruhan atau datanya dengan perintah count. Dan selanjutnya juga ada inner join, yang dimana inner join itu adalah mengembalikan baris ketika ada kecocokan di kedua tabel, lalu ada selain itu juga ada perintah left join untuk mengembalikan semua baris dari tabel kiri, bahkan jika tidak ada kecocokan di tabel kanan. Juga ada right join yang kita gunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel kanan, bahkan jika tidak ada kecocokan di tabel kiri. Dan juga kita dapat mempersingkat program dengan hanya memanggil store procedure dengan parameternya tanpa perlu mengetikkan sintaks SQL yang panjang. Dan terakhir ada perintah trigger yang dapat kita gunakan untuk menjalankan secara otomatis saat user melakukan modifikasi pada tabel dalam basis data. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penuturan yang kurang berkenan. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.